ini kita berkesempatan hadir di salah satu kediaman teman lama saya. Kebetulan beliau ini adalah salah satu anggota dari konservasi burung hantu ya Om ya. Betul. Yang mungkin sebelumnya teman-teman juga pernah lihat video kita di Ubud. Nah, jadi beliau ini juga salah satu tim penting dari organisasi tersebut teman-teman. Dan hari ini kita berkesempatan di sini kita mau jawab pertanyaan teman-teman seputar owl yang kebetulan lumayan banyak sih waktu ini, tentang gimana cara ngasih makannya, kapan bisa naik ke tangkringan, umur berapa, kayak gitu. Jadi ini kita langsung bareng sama Om Prima. Betul. Ya Om ya, Om Prima. Dan di depan kita ini ada salah satu burung hantu kesayangan Om Prima. Namanya siapa Om? Namanya Jos. Namanya Jos. Namanya Jos. Ini jenis apa Om? Ini untuk jenis dia bubo sumatrus, asalnya dari Sumatera. Dari Sumatera. Penyebarannya di Sumatera. Oke. Untuk detailnya di Sumatera. Oke. Cuma sekarang penyebarannya udah banyak di Indonesia juga. Kira ke Indonesia tuh gimana dia? Apakah ada orang yang bawa terus dibudidaya di tempat lain, atau dia memang apa namanya, ibaratnya kayak melalang buana atau Melalang apa? buana. Oh, melalang buana. Enggak, jadi kalau melalang buana itu awal sangat sulit untuk melalang buana. Heeh. Kemungkinan memang ada beberapa anggota dari komunitas yang lain gitu kan. Mereka untuk mendatangkan si bubo dari Sumatera. Nice. Ada yang sepasang, termasuk juga ada beberapa mungkin anak komunitas Oke. yang beli untuk bubo Sumatera. Oke. Dan akhirnya ada yang berhasil mungkin ya Iya. kembang biak, Mm-mm. atau dia secara tidak sengaja escape dan menemukan pasangannya di daerah tersebut. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan ini dia masuk ke wilayah lain, apakah dia bisa dibilang invasif? Bisa jadi. Bisa juga. jadi. Bisa juga. Oke. Terus kalau misalkan apa namanya, si bubo ini sendiri Om, ini kan biasanya yang kita tahu kalau bubo ini dia alisnya panjang teman-teman. Betul. Alis panjang. Nah, kalau ini dia habis ganti bulu, mabuk Ya, atau? sebetulnya ini lagi ngurak untuk alisnya sendiri gitu kan. Karena ini mau menuju dewasa ya. Ini usia untuk masih remaja sebetulnya. Ini usia masih remaja. Usia masih remaja. Nah, Oke, nanti dia akan ganti bulu dengan sendirinya, dari bulu halus sampai nanti dia akan berubah agak hitam untuk bulu depannya Bulu depannya. sampai ke kepala. Oh, jadi masih mutasi lagi. lagi ibaratnya mutasi ya? lagi Masih mutasi untuk warna lagi. bulu. Dulu kecilnya warna apa? Putih. Putih. Semua jenis bubo untuk kecilnya putih. Putih. Oke. Dan bubo sendiri Om, ini mumpung kebetulan nih ada bubo juga di sini. Saya mau tanya, kalau bubo sendiri jenisnya memang satu apa ada lagi? Untuk jenis satu sebetulnya bubo untuk jenisnya satu dari Sumatera doang gitu kan. Sumatera aja. oke. Sumatera aja. Nah, cuma mungkin yang agak berbeda itu dari ukuran Dari ukuran. tubuh. Heeh. Kadang dia ada yang lebih besar, Hmm. ada yang sedang, ada yang lebih agak kecil lagi. Oke. Gitu. Yang kecil itu apa? Bisa dibilang dwarf bubo kerdil atau gimana? Atau dia kelainan genetik? Kalau yang Kalau kecil sebetulnya kelainan genetik ya jadinya. Oke. Untuk ukuran sebetulnya hampir sama, semua bubo dimanapun hampir sama. Oke. Cuma kadang kelainan genetik itu yang menentukan si burung akan Jadi seperti apa? jadi seperti apa. Fisiknya. Oh, I see. Ini masuknya apa? Brancher atau bukan? ini usia jupe. Juve. Mau ke matur. Matur. Sebetulnya. Nah, sekalian nih teman-teman juga mungkin sebelumnya kita juga udah bahas nih di videonya Dokter Gede. Ini kita bahas lagi supaya mengingatkan. Kalau misalkan nih ada brancher awal, Iya. terus ada Juve awal, terus ada mature, tuh artinya apa sih sebenarnya? Nah, dia ada beberapa step untuk di burung hantu ya. Oke. Untuk jenis masa pertumbuhan kita Masa sebut gitu pertumbuhan. kan. Ada yang dari baby kita panggil chick, terus agak remaja kita panggil jupe, ada yang bilang jupe awal karena dari chick ke jupe itu masih terlalu dini, kita Oke. kadang nyebut jupe awal. Jupe awal. Ada yang bilang jupe akhir. Jupe akhir ini adalah jupe yang akan menuju ke matur. Matur ini sebetulnya dewasa dan Oke. dia ini perubahan untuk di bubo sendiri ada di warna bulu. Dia akan lebih gelap. Oke. Warna bulunya bukan lagi coklatnya lebih gelap. Mm-mm. Terus lagi dan dia siap untuk kawin. Berarti identifikasi apakah dia masuk Juve atau chick atau bisa dibilang mature bisa jadi dari bulunya. Dari Itu bisa bulunya. kita lihat Bisa kita lihat identifikasi. untuk bubo ya. Oke. Untuk jenis bubo kita bisa lihat. Kalau lain? Awal lain mungkin kalau dari si Tito Alba bisa kita lihat juga. Oke. Karena kan mungkin Tito Alba udah banyak ya untuk jenis masa pertumbuhan kita Masa sebut gitu pertumbuhan. kan. Ada yang dari baby kita panggil chick, terus agak remaja kita panggil jupe, ada yang bilang jupe awal karena dari chick ke jupe itu masih terlalu dini, kita Oke. kadang nyebut jupe awal. Jupe awal. Ada yang bilang jupe akhir. Jupe akhir ini adalah jupe yang akan menuju ke matur. Matur ini sebetulnya dewasa dan Oke. dia ini
perubahan untuk di bubo sendiri ada di warna bulu. Dia akan lebih gelap. Oke. Warna bulunya bukan lagi coklatnya lebih gelap. Terus lagi dan dia siap untuk kawin. Berarti identifikasi apakah dia masuk Juve kayak Juve atau Chick atau bisa dibilang meter bisa jadi dari bulunya. Dari bisa bulunya. kita lihat Bisa kita lihat identifikasi. untuk bubo ya. Untuk Oke. jenis bubo kita bisa lihat. Kalau lain? Awal lain mungkin kalau dari si Tito Alba di komunitas lain juga Oke. udah ada yang bantu untuk sahabat petani, ada yang Chick, ada yang Juve, dilihat dari bulu juga bisa. Oke. Selama kita masih ada contoh untuk di lain kita masih ada. Iya. Dan ini bubo, Om pernah punya yang bubo yang kecil itu? Belum. Berarti Karena yang memang sulit ya. dapatnya sulit Dapatnya ya. sulit itu sebetulnya beruntung kalau bisa beli yang seperti itu karena di saat usia Chick ini atau yang masih bayi kita nggak akan tahu ini larinya yang Kemana? ya, Iya. yang besarkah atau yang sedangkah Iya. atau yang Iya, jadi masih gambling ya. Iya, masih Kecuali gambling. kalau kita udah lihat umur segini tapi size masih kecil Nah, berarti itu udah iya, pasti ya Om ya. betul. Iya. Terus kalau misalkan ini si bubo sendiri ini udah dirawat berapa lama Om? ini saya rawat hampir 1,5 tahun. Mau jalan 2 Dari Chick. dari Chick. Dari Chick. Nah, terus makanannya dari Chick itu apa ngelolahnya? Kalau dari Chick saya loloh dia tetap karena dari awal saya pelihara ini gitu kan saya larinya untuk ke tikus kalau nggak mencit Anak-anak atau pinkis itu. betul Oh. pinkis atau pink bull kalau yang Pinkis dari itu kecil anakan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ada yang pink anak tikus tuh kita biasa sebutnya pinkis, Pinkis. ada pink bull namanya. Macam-macam sih kalau di masjid ada jumper juga. Iya. Gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat ini ada tangkringannya juga dan ini fungsinya ada tali ini untuk mencengkram ya Om ya. Ya, Kalau Biar misalkan tidak kita licin. cuma ya biar tidak licin salah satunya. Ini kita sebutnya apa sih nih? Perch ya? ya kita sebutnya ini perch. Kita sebutnya Kita perch. sebutnya perch dan ini udah standar ya untuk di BOP maksudnya. Oke. Nggak hanya untuk di burung hantu tapi Elang pun juga bisa. elang pun sama. Oh, Seperti ini modelnya. gede Setengah banget. lingkaran. Iya. Dan ini Om, ini kebetulan kan kita juga mau jawab pertanyaan teman-teman seputar owl. Jadi ternyata gimana ya, banyak banget yang orang penasaran tentang owl itu. Ya. Karena salah satunya owl juga ada di sekitar kita. Betul. Dan orang juga kadang gimana ya, ibaratnya kadang ada tiba-tiba anak burung hantu di atas atap. Ya. Jadi kadang gimana sih cara ngerawatnya, apa mereka mungkin mau merescue tapi dirawat dulu gede dilepas. Nah, ini Bisa. kita mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman nih Om. Baik. Jadi ini teman-teman saya juga disclaimer dulu, apa yang kita jabarkan di sini ini untuk burung hantu yang tidak dilindungi. Oke. Betul. Urusan masalah dilindungi atau enggak kalian mau keep itu urusan kalian yang berurusan sama hukum nanti ya. Balik pribadi Balik ke masing-masing. pribadi masing-masing. Jadi apa yang kita jabarkan di sini ini tidak dilindungi teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi yang pertama nih Om, Ya. kenapa sih owl itu disebutnya dikatainnya burung hantu? Dari mana tuh kata burung hantu itu sebenarnya? Nah ini juga ini ya mungkin dari dulu dan dilihat dari sifat dan karakteristiknya dia gitu kan. Kenapa owl banyak dibilang burung hantu, sedangkan owl itu kan banyak macamnya. Banyak gitu macamnya. kan. Ada beberapa jenisnya. Nah kenapa disebut burung hantu? Mungkin satu dia keluarnya malam karena dia Iya. hewan nokturnal. Oke. Kedua dia terbang pun tanpa ada kibasan sayap. Oke. Jadi senyap. 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 Tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba muncul. Nah mungkin yang unik di burung hantu ini, owl ini, dia bisa muter kepalanya 270 derajat. Oh, I see. Ada yang I see. 180, ada yang 270. Oke. Oh, berarti beda-beda. 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 Mungkin itu juga dibilang ngeri ya kali ya. Iya. Tiba-tiba Dan malam-malam mungkin matanya yang nyala. besar gitu kan. Bisa nyala juga masuk kalau kena senter atau apa. Iya, Mungkin matanya Oh, besar iya. seperti itu. Dan memang dari dulu itu di Bandung pun gitu kan, ada mitos kalau memang ada suara burung hantu itu ada yang menyangkut pautkannya dengan kematian. Ya seperti itu. serem-serem gitu ya. Iya, padahal Oke. itu nggak ada sangkut Nggak ada pautnya sangkut gitu. pautnya. Nah, Oke. kenapa kita di sini di Owl Konservasi di Ubud, di Owl Tower Bali, bisa lihat juga di Facebooknya. Iya.
Nah, di sini kita ingin beberapa mematahkan mitos itu gitu loh. Oke. Kalau burung hantu itu tidak menyeramkan. Tidak seperti apa yang Seperti yang dipikirkan ada di gitu. seperti Iya, tidak iya, ada iya. seperti itu. Heeh. Nah, jadi di kita pun ingin mematahkan mitos itu I gitu see, loh. betul, betul. Kalau betul. mereka ini lucu sebetulnya gitu kan. Tidak seperti itu. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu teman-teman mungkin salah satu kenapa owl itu dibilangnya burung Burung hantu. hantu. Yang pertama dia malam-malam, Malam terus yang keluarnya. kedua dia senyap, Senyap. tiba-tiba ada. Terus pas kalian center lagi di hutan atau di mana dia muter tuh kepala. Katanya lah. Iya ya. Mungkin apa sama suaranya juga mungkin beberapa orang juga ngeri ya. Ya, mungkin Oh. suaranya. Nah, untuk suara ini Heeh. jenis bubola yang paling keras untuk suara. Bubo paling keras. Bubo paling Dari keras semua suara. jenis owl. Ya. I see. I see, I see, I see. Dia kalau usia matur dan dia katakanlah dia punya wilayah sendiri Iya. untuk kawin, Mm-mm. dia akan menjaga wilayah itu sendiri. Ketika ada burung masuk Oke. selain jenisnya dia dan ataupun jenisnya dia akan mengeluarkan suara itu Untuk musir. untuk musir, Mantap untuk sekali. jaga wilayahnya. Mantap sekali. Dia apa maksudnya ultrasonik atau gimana? Suaranya biasa aja. Mungkin kalau didengar teman-teman mungkin ada yang pernah dengar kayak suara anjing. Seperti itu. Oke. Untuk bubo. Tapi bagi owl lain itu adalah mengusir. Iya. Iya, Om, ya. Untuk binatang lain itu adalah mengusir. Itu mengusir. Dan dia yang paling keras ya. Iya, untuk suara. Ini ilmu teman-teman. Tak kira owl itu suaranya kayak waktu kita di Ubud tuh ada Buffy. Buffy. Itu suara juga lumayan keras. Iya. Ternyata ini lebih keras. Ini lebih keras. Oke. Ini ilmu baru ya teman-teman ya. Ternyata suara bubu lebih keras ternyata. Terus ini ada lagi pertanyaan nih Om. Ini kebetulan pertanyaan dari yang nonton ini. Namanya Alven Ananta. Ini kita bacain. Mau nanya Om, Ya. kalau burung hantu dipomahin kayak merpati caranya gimana? Bisa. Gimana caranya? Caranya- Ini maksudnya rubuha itu ya? Iya. Oke. Pemain mungkin kayak rubuha ya. Ah. Nah, seperti yang mungkin yang penonton ini lihat sebelumnya video di Ubud. Mhm. Di sana ada rubuha yang di atas. Iya, rumah burung hantu. Rumah burung hantu yang ada di atas. Nah, di Ubud pun kita berusaha berbagai macam cara nih Mhm. untuk si Tito Alba itu Oke. seperti si merpati mungkin ya. Oke. Kita satuin dari usia kecil, dari brancher, Ya, kita udah pastiin ini betina dan jantan. ya. Kita taruh di satu rubuha itu Oke. sampai dia benar-benar bisa terbang, baru kita lepas. Oh, jadi ibaratnya kayak dipatenin memorinya dulu ya. Betul. Ini rumahmu gitu. Ya. Oke. Nah, di saat kita udah patenin itu, dia udah bisa mulai terbang, kita akan buka tuh pintunya. Oke. Nah, tetap kita akan ngasih makan di situ. Jadi terbiasa ya Om Jadi ya. terbiasa. Ada beberapa mungkin di Ubud sekitar 10 pasang ya untuk Tito Alba. Kita udah lepas liarkan di sana. Udah kita praktekkan seperti burung Iya. merpati. Iya. Dan ada satu pasang yang sering balik ke sana. Dan bisa jadi ini ya, bisa jadi beranak nanti bertelur. Insya Allah. Ya. Kita masih nunggu kabar baiknya itu karena Iya. untuk si Tito Alba untuk masa kawinnya ada di bulan Februari sama Agustus. Bulan Februari sama Agustus Ya. itu adalah masa kawin dari si Masa Tito kawin Alba. Tito Alba. Februari sampai Agustus. Oke, ini juga nih ilmu baru nih teman-teman. Februari dan Agustus. Februari dan Agustus atau Februari sampai Agustus? Februari dan Agustus. Berarti cuma 2 bulan itu aja. Ya. Oke, ternyata seperti itu teman-teman. Dan saya pun juga baru tahu bahwa kalau burung hantu sendiri itu ada bulan-bulan khususnya untuk kawin. Kalau di kebetulan karena saya kan reptil ya Om ya. Iya. Kalau di reptil kan dia biasanya jangka waktunya misalkan dari Maret sampai Agustus. Kalau sampai kan berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus. Kalau ternyata kayak Tito itu dia dari bukan dari bulan Februari, Februari. dan Agustus saja. Dia 2 bulan itu. Oh gitu jadinya. Kalau Bubo sendiri? Nah, kalau untuk bubo, untuk breeding sendiri kita udah ada ya. Nah, untuk burung bubo, strik dan bubi, kita masih meraba-raba nih untuk kawinnya di bulan apa. Oke. Karena kita belum di Indonesia pun belum ada yang berhasil ya untuk ternakin burung hantu gitu ya. Dan sekarang di Ubud ketuanya Dokter Wirya, Iya. kita lagi nyoba
untuk budidayakan untuk budidaya si bubu ini sendiri sambil sambil mencari misterinya itu. kapan sih kawinnya? bulan-bulannya. Betul. Akhirnya muncullah informasi-informasi yang akurat, teman-teman. Nanti kita yang akan update Iya. gitu. Nanti sih kemarin sih sempat ngomong ke dokter gede juga, dokter nanti kalau misalnya teman-teman kumpul, apalagi kita ada telurnya, mungkin kita bisa liput ya dok, minta izin lagi karena jarang ada yang mengetahui hal itu, apalagi informasi penting kayak bulan dia musim kawinnya, terus penetasannya media seperti apa, kayak gitu tuh kita belum ada yang paham gitu. Jadi supaya teman-teman tahu, menambah informasi seperti itu. Itu sih Om, itu yang pertama. Berarti untuk burung hantu sendiri bisa dipomahin atau dilatih seperti itu. Oke. Terus yang kedua nih dari Iwan Kartiwa. Mau nanya Om, kalau Tito Alba usia juve akhir, bagusnya dikasih makan sehari berapa kali dan berapa ekor burung emprit, idealnya berapa ekor? Makasih Om. Nah, sebelum menjawab nih Om, kita juga jabarin dulu bahwa Tito Alba itu ada yang dilindungi dan ada yang tidak dilindungi. Betul. Nah, coba dibantu jabar ke teman-teman. Nah, untuk yang dilindungi ada 2 jenis. Oke. Dia ada Tito Malibu sama Minahasa. Tito Malibu dan Minahasa. Itu yang untuk dilindungi. Untuk di Indonesia sendiri. Untuk yang Tito Alba yang lain itu masih. Tito Alba yang umum kita lihat itu yang umum masih, kita lihat masih belum dilindungi ya. Untuk yang Minahasa sama Talibu ini memang khasnya daerah sana. Agak sulit sekarang untuk berkembang biaknya karena ada yang mungkin penebangan liar daerah sananya atau campur tangan kita juga untuk menangkapnya seperti itu. Iya. Antara pemburu, terus yang kedua menghancurkan hutan ya Om ya. Akhirnya malah mengurangi ekosistem mereka. Betul. Seperti itu teman-teman. Ternyata ya itu tadi cuy, kalau misalkan dirimu mungkin melihat ini pembahasan yang kita bahas nanti tentang makanan Tito Alba itu Tito Alba yang tidak dilindungi ya. Jadi untuk dilindungi ada yang jenis Malibu dan Minahasa. Talibu dan Minahasa. Untuk yang lainnya masih aman ya Om ya. Betul. Sisanya. Nah, monggo dijawab Om. Itu dikasih makan bagusnya berapa kali sehari dan emprit idealnya berapa ekor? Nah, untuk emprit saya tidak menganjurkan ya. Oke. Saya tidak menganjurkan untuk kawan-kawan untuk membeli emprit untuk pakan awal kalian. Oke. Satu, emprit itu pembawa penyakit. Penyakit apa? Penyakit, semua jenis penyakit kan dia bawa tuh. Atau? Bukan cacing ya. Apa sih kalau dibilang? Kalau kata dokter itu dia nggak bagus untuk predator ya. Karena satu, dagingnya sedikit, banyak berbulu. Dan dia itu rawan penyakit karena kan kalau kita beli di pasar burung nih. Dia kan jadi satu tempat gitu kan, campur dengan kotorannya dia sendiri gitu kan. Itu kadang yang menimbulkan penyakit. Penyakit, belatung atau cacing. Dia dalam kulit. Dia ada di sini larinya. Kalau sering, nah dia nantinya larinya ke lidah. Larinya ke lidah, cacingnya itu. Larinya cacingnya. Ke lidah. Kemarin ada kasus juga. Kita baru nyesain kasus, di dalamnya itu banyak cacing dan kita harus keluarin satu-satu cacingnya. Dan itu karena salah pakan satu emprit. Salah makannya gimana? Kebetulan emprit lewat atau gimana? Kebetulan empritnya itu mungkin udah berpenyakit ya sebelum dikasih ke burung gitu. Jadi kita tidak menganjurkan untuk itu. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Om dan teman-teman sudah membuktikan. Jadi emprit tidak rekomendasi ya cuy. Emprit tidak rekomendasi. Mungkin ya itu Om. Aku pun juga kebetulan beberapa teman-teman ada yang punya burung hantu, kebanyakan Tito Alba, kebanyakan karena itu yang paling umum ya. Betul. Tito Alba. Dan rata-rata itu dikasihnya bukan tikus tapi emprit. Emprit. Jadi itu teman-teman terjawab sudah bahwa emprit itu sebenarnya tidak rekomendasi untuk dikasih ke burung hantu. Karena emprit itu sendiri bawa penyakit ya. Dan juga itu tadi badannya bukan daging aja tapi bulunya lebih banyak. Sama tulang-tulangnya. Jadi kayak gitu aja tidak rekomendasi ya. Nah, kalau pakan kita bisa ganti sama DOC ya. Anak ayam. Oke. Kalau enggak kita ada mencit, ada rat. Kalau enggak kita marmut, bisa. Marmut anakan atau marmut yang gede? Marmut yang gede kita bisa. Oke. Kita sembelih. Prosesnya sama sih, sembelih, kita potong dagingnya, ambil darahnya jadiin satu. Kita bisa keep. Sama kelinci. Jadi itu yang dianjurkan. Roden ya Om ya, untuk roden ya. Jadi teman-teman saya ulangi, yang pertama kalian bisa kasih DOC atau anak ayam.
Terus yang kedua kalian bisa kasih keluarga roden. Contohnya itu tadi marmut, terus tikus-tikusan, tikus putih. Kalau hamster gitu bisa? Hamster bisa, tapi jarang ya orang yang ngasih ke hamster karena mungkin kebanyakan hamster bilang lucu gitu Iya kan. sih, sayang ya, Iya. sayang ya, lebih sayang ya. Harganya juga lumayan kalau Iya. kita ngasih hamster Iya, ya gitu. iya, benar. Nah terus Om, ini mumpung bahas makanan. Kalau makanan frozen, Iya. itu baik nggak untuk mereka? Nah, betul. Nah, ini kebanyakan juga frozennya itu frozen apa dulu? Oke. Seperti itu. Frozen kelinci di frozenin bisa. Oke. Untuk marmut bisa. Oke. Untuk tikus hancur. Tikus hancur. Tikus hancur. Hancur gimana? Jadi kulitnya itu udah hancur di dalam, Oh. termasuk bulunya. Oke. Anak ayam yang di frozenin bisa. DOC itu bisa. DOC DOC bisa. Oke. Jadi untuk pemakaiannya kita hanya rendam dengan air panas. Oke. Jangan direbus ya. Kita Pokoknya cuma rendam air aja. panas dia dituangin aja. Rendam ada direndam. ya sampai suhunya stabil, nggak dingin lagi dan Mhm. suhunya normal, baru kita kasih ke burung itu sendiri. Oke. Itu dari teman-teman sekalian menjawab. Mungkin teman-teman ada yang sibuk kerja, nggak ada waktu nih untuk motong-motong, coba Ya. frozen. Jadi frozen tuh juga nggak semua jenisnya bisa. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa. Itu tadi kalau tikus hancur ya Om Hancur. ya. Hancur. Jadi yang bisa ya kayak marmut itu Marmut, bisa, kelinci. DOC itu bisa. Kalau jangkrik, Nah, nah ini sekalian karena banyak banget yang ngasih, yang kebetulan kejadian kemarin juga kita mungkin beberapa orang juga dapat burung, biasanya kan celepuk paling banyak. Iya, Celepuk kan betul. kita kan bersinggungan sama mereka hidup ya, celepuk atau mungkin itu juga yang Itu. paling sering dikasih makannya. Mereka belum tahu rata-rata jangkrik. Nah ini boleh nggak sih? nggak boleh. Jangkrik nggak boleh. Nggak boleh. Padahal itu yang paling Nggak sering dikasih loh teman-teman. Nggak Alasannya boleh. kenapa Om? Alasannya satu ya, jangkrik itu panas. Mungkin kalau burung kicau dia untuk membantu ngeluarin Supaya- suara ya, iya, berkicau iya, gitu kan. Iya. Sedangkan burung hantu kan satu tidak berkicau, gitu kan. Dia butuh bulu untuk tenggorokannya dia. Untuk Jadi apa? Untuk dibersihkan. untuk membersihkan daerah tenggorokan di saat Oke. dia akan ngeluarin hairball. Oh, berarti sama Istilah kayak yang kita kucing makan. dong. Sama. Kucing pun juga ngeluarin hairball, dia tapi jilat bulunya sendiri. Iya. Tapi kalau dia Kalau ini dari makanan. Dari makanannya kita masukin Oke. hairball DOC, Heeh. hairballnya warnanya kuning. Tikus atau rat dia keluarnya Putih. putih. Itu Itu yang penting dia harus ngeluarin hairball untuk bersihin tenggorokan. Dan itu harus rutin setiap hari kah? Atau mungkin kalau Om udah mengamati seminggu sekali keluar hairball atau sebulan sekali keluar hairball? Setiap hari keluar hairball. Setiap hari keluar Setiap hari keluar. hairball. Setelah dia makan, ini kan saya kasih makan dia sore. Oke. Saya kasih makan selalu sore, Mm-mm. nggak pernah yang lainnya gitu. Nah setiap sore besoknya keluar Bola gitu, bulu gitu. bulu, bentuk bulu. Saya baru tahu loh. Tak kira Betul. cuman mamalia aja, kucing, anjing yang dia tuh kadang jilat terus muntah keluar hairball. Kalau kucing itu dia habis makan rumput, Ya, terus dia muntah-muntah Betul. keluar. Iya Om ya. ya, Ternyata dia juga bisa. Nah, ya itu tadi dibantu oleh makanan juga sih Om. Kalau Iya. kucing juga dari rumput juga terbantu. Kalau dia dari makanan yang berbulu itu tadi. ya, yang nggak bisa dicerna sama dia. Oke. Ini ilmu baru juga buat saya teman-teman. Ternyata jangkrik tidak boleh. Tidak boleh, Oke, jangkrik itu paling umum. Walaupun di gatlot juga nggak boleh Om ya. nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Terus nih Om, waktu yang tepat memberi makan untuk burung hantu itu berapa kali? Untuk waktu yang tepat sih balik lagi ke kitanya sendiri ya, Oke. kesibukan dari kita Mhm. sendiri gitu kan. Mhm. Ada yang mungkin sibuk kerja, Iya. kuliah, Iya, ataupun gimana gitu kan. Nah untuk saya sendiri saya biasanya sore ya, Sore. hari Oke. antara jam 5 sampai jam 6. Oke. Karena kalau pagi saya tidak menganjurkan untuk jenis yang mata hitam ya, Mm-mm. karena beberapa burung hantu mungkin ada yang matanya kuning. Iya. Nah untuk yang hitam ini dia agak rabun, Oh, rabun. dia nggak akan lihat jelas di saat jarak 1 meter pun gitu. Di saat sore dia baru mulai ya. baru mulai, Jadi ya tergantung kitanya juga tergantung ya. kita, tapi saya sih biasanya sore. Sore. Tiap hari nggak apa-apa. Tiap hari nggak apa-apa. Tiap hari nggak apa. Nah terus porsinya berapa persen? Nah untuk porsi sendiri Hmm. saya biasanya kalau untuk bubur saya ini Mm-mm. saya biasanya pakai rat ukuran medium itu bisa habis 3
Satu bubo ini. Satu bubo. Itu urat dipotong-potong. Enggak, Langsung hidup kasih langsung. 3. Ini ngalah-ngalahin retik, Ben. Kita nggak anjurkan Asli. untuk hidup untuk maksudnya Dipingsanin dulu ini dipingsanin tikusnya. dulu tikusnya Di gitu. pre-kill Ya, kalau kita takutnya bahasanya. kalau kita kasih hidup Hmm. dia akan ngelawan Serang. si burungnya akan keserang, Iya, entah itu di iya kaki sih. atau di Iya. daerah mulut. Iya, itu pun juga giginya tikus tuh bahaya, men. Lebih tajam. Lebih tajam daripada dia, lebih tajam gigi tikus, cuy. Jadi kasus-kasus pun ular juga kalau misalkan ditaruh, kan kadang ada orang yang nggak tahu ditaruh di kandangnya terus ditinggal. Ya, Tiba-tiba pas buka laci udah ngeliat ularnya udah sobek semua. Iya, Nah betul. itu kejadian. Jadi kalau tikus sih lebih baik di pre-kill dulu ya, Om. Ya? betul. Jadi dipingsanin kalau Pingsanin kita kalau bahasanya. kita. Terus mana lagi nih? Banyak dia nanya nih. Dan tadi udah jelas seberapa banyak makanan yang diberikan. Terus kalau misalkan yang kecil-kecil gitu, Nah, untuk yang kecil seperti celepuk ya, ataupun Japan omelet ataupun BHO dia ukurannya nggak terlalu besar gitu ya untuk burung hantunya. Saya biasanya untuk ukuran DOC saya kasih setengah per hari. DOC setengah. Itu DOC yang kecil-kecil ya? setengah. Ya, untuk yang kecil ya. Oke. Sehari setengah. Itu Untuk setengah. yang besar kayak Tito Alba, Ah, ah. dia mentoknya karena Tito Alba itu agak rakus. Dia rakus bener. Bisa sampai 5 sampai 6 per hari. Per DOC. hari DOC 6. DOC 6. Wow. Dia paling berarti orang bilang Tito paling rakus itu benar. Bener. Bener sekali. teman-teman. Karena pencernaannya cepat atau gimana? Ya pencernaannya paling cepat juga gitu kan, dan kedua dia memang paling rakus di antara burung hantu yang lainnya gitu. Iya. Daya makannya. Iya. Oke, jadi untuk Iwan Kartiwan ini sudah terjawab ya. Untuk makannya seperti apa yang baik, terus idealnya berapa kali sehari udah terjawab semua sama Om Prima. Ini kita mau lanjut nih Om. Sebelumnya kita pindah bentar. 2 hours later. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini langsung dari Bonanza Freddy. Ini dia nanya juga nih Om. Ya. Tanya dong Om, katanya. Umur berapa idealnya ul itu sudah mulai naik ke tangkringan? Coba dijawab Om. Nah untuk itu karena kan usia itu kalau saya biasanya jupe ya, Oke. jupe saya pasangin angklet dulu, baru saya pasangin tangkringan. Berarti angklet dulu baru tangkringan. Ya. Oke. Karena usia jupe itu satu dia kakinya udah kuat berdiri gitu kan. Jupe itu jupe awal lah kalau Ya, kita ya, bilang ya, ya. jangan sampai akhir. Kalau akhir Ya. udah lepas dia. Udah lepas, nggak terbiasa ya Om ya, Iya. mungkin dilatih seperti Jupe itu. awal biasanya Ah. kita taruh tangkringan. Oke. Udah bisa taruh tangkringan. Itu ngelatihnya berapa lama? Ngelatih Untuk naik tangkringan sama dipasangnya angklet ini. Nah, kalau untuk hal itu biasanya burung kan tergantung dari si tangkringannya sendiri ya. Heeh. Kalau dia nyaman, Heeh. dia paling nggak lama kok. Oke, Cepet oke. sehari udah selesai. Nah, iya. Kadang ada burung itu yang dia nggak mau nangkring, kita taruh tangkringan, Terbang. seperti itu. Berarti ada yang buat dia nggak nyaman di situ. Biasanya yang potensi buat nggak nyaman apa Om? Dari ini sendiri Bahannya. bahannya, Terlalu kasar atau? ada yang terlalu kasar buat dia nggak nyaman. di Nah, kaki. baiknya pakai tali apa? Kalau saya sih pakai ini. Ini tali. pakai tali apa ini namanya? Nah, kalau tali biasanya orang kan mungkin lebih gampang ya. Tali Iya. pramuka? Tali pramuka bisa, tapi karena tali pramuka itu ada yang agak benangnya itu agak Keluar licin. gitu. Oh. ada yang licin juga, Iya. ada yang enggak gitu. Ada beberapa yang pakai itu, tapi lebih dianjurkan itu pakai rumput sintetis ya, Rumput teman-teman. sintetis. Oh, mungkin waktu di Ubud teman-teman juga udah ngeliat tangkringan si Gramika. yang kita di thumbnailnya ada tuh, saya pegang. Iya. Itu punya dokter gede. Itu dia pakai rumput sintetis Om ya. Betul. Itu lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan. Ya. Dia lebih nyangkrem atau lebih aman juga Lebih ya? dia nyaman di burungnya juga. Benar. Ini sehari-hari diangklet gini Om? Ya, Sehari-hari diangklet. sehari-hari diangklet. Dia nggak stres? Enggak. Keren. Ternyata itu teman-teman untuk bahan dari si perch ya Om ya? Ya. Ini juga mempengaruhi dari kenyamanan si burung. Mungkin burung kalian ketika dicoba latih ini dia sering terbang-terbang, coba dicek dulu bahannya apa. Nah. Atau mungkin ketika bahannya sudah nyaman tapi dia terbang-terbang, mungkin kalian timingnya salah untuk melatih dia. Betul. Iya, Bisa timingnya jadi. salah, itu bisa jadi kayak gitu. Gitu.
Oke, ini lanjut lagi Om. Jadi Bonanza Freddy, bro, ini sudah kejawab ya untuk kapan waktu yang pas untuk nangkringin si owl-nya itu. Lalu nih Om, ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya Om. Boleh. Kalau owl itu dia bisa dilatih free flight-nya. Contohnya kayak parrot kan kita, kalau di burung ini kan kita sebutnya biasanya soaring. Ya. Nah, ini gimana Om? Nah, untuk burung hantu jarang ya yang ada sampai soaring kayak di predator yang lain, mungkin maksudnya elang gitu kan. Kalau elang kita bisa soaring ya. Untuk burung hantu sih belum ada ya. Belum sampai ada. sekarang. Oke. Belum ada untuk yang benar-benar bisa soaring gitu. Berarti untuk dilatih Kecuali itu ini ya. belum ada ya. Kalau untuk ngelatih sendiri berapa meter, 10 meter ada ya. Ada. Tapi untuk soaring sendiri saya belum ada. Belum dan ada. saya belum lihat. Belum lihat. Ya. Oke. Soalnya kalau Untuk misalnya kita soaring lihat kan elang biasanya apa Ya. falcon kayak gitu dia Falcon. dilepas tuh bisa satu hari bisa soaring Bisa. udah. Biasanya teman-teman tuh kadang kalau misalkan main kayak gitu di pantai, Ya. dia soaring di pantai. Wah, itu keren sih. Ternyata kalau burung hantu mungkin ada tapi jarang banget Om ya. Mungkin jarang ya, banget. Sampai jarang sekarang banget. pun juga jarang ada yang terekspos. Jarang ada yang terekspos. Mungkin kalau di kebun binatang dia cuma jarak berapa meter aja Om ya. Betul. Oke, kayak gitu. Karena soaring sendiri kan dia harus Ya, putarannya harus lumayan. lama. Terus nih Om, ini sih pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke ada segmen lagi satu. Jadi untuk burung hantu sendiri itu suaranya punya arti nggak sih? Ada beberapa yang ada artinya sendiri mungkin ya. Mungkin Maksudnya ya, karena apakah dia minta makan, apakah dia tidak nyaman, apakah dia melihat sesuatu? Ya. Kita nggak tahu. kalau selama ini kalau yang saya alami ya secara pribadi gitu. Kalau ini di saat saya pulang kerja atau baru ketemu dia pasti akan suara. Suaranya sama kayak suara biasanya atau beda? Sama. Sama. Kalau ini bunyinya gitu mungkin masih remaja ya gitu kan. Nah, kalau mungkin untuk suara yang lain yang seperti saya bilang tadi itu ada yang untuk menjaga wilayahnya dia, Menjaga. itu suaranya lain. Kayak anjing tadi itu Ya. ya? Oke. Ada juga yang kalau di Tito Alba dia suaranya akan macam-macam ya. Artinya maksudnya. Oke. Mungkin suaranya satu, artinya yang beda-beda. Oke. Karena Tito Alba sendiri dia adalah burung yang koloni ya. Satu dia bisa manggil pasangannya, Pasangannya manggil manggil koloninya koloninya, sama dia lapar. Gitu. lebih cerewet itu Alba. Kayak lebih kompleks itu Alba deh. Betul. Makannya paling rakus, Paling suaranya rakus. paling banyak. Iya. Artinya untuk suaranya paling juga banyak paling ya. banyak teman-teman. Dan burung hantu sendiri juga ada ini ya Om ya, maksudnya beberapa yang mob ya, ada yang albino juga, Iya. ada yang Ada. leukistik juga, ada yang full. Om tadi sempat kita sebelumnya udah sharing dulu sama Om di belakang. Betul. Ada yang full black. Full black ada. Kalau di kita biasanya buat melanistik biasanya. Iya. Kayak gitu. Ternyata banyak, ada yang ya pipe juga ada kebetulan. Yang dia kalau pipe tuh kalau di kita sih biasanya putih ada tompel-tompel si motif ini coklat. Gitu. Ternyata banyak. Jadi teman-teman mungkin yang teman-teman masih pahami bahwa burung hantu itu ada celepok, Tito Alba, Bubus sumatranus, terus yang paling sering apa lagi Om ya? Yang paling Buffy, Strix Seloputo, Puto jarang ada yang punya. jarang ada punya. Jadi mungkin itu ternyata banyak burung hantu itu banyak. Dan kalau kalian mendalami lebih dalam lagi, burung hantu itu juga ada lain genetik dari normal. Iya. Iya. Dan saya baru tahu itu men. Kalau nggak saya sharing-sharing itu. Untuk celepuk mungkin yang paling sering ya, yang paling kelihatan. Iya, Maksudnya iya, untuk iya. equistic sendiri, kadang ada yang benar-benar albino gitu kan. Albino, iya. Itu sering terjadi di celepuk. 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 Oh, Mungkin untuk di burung lain jarang ya. Iya. Sempat ada di berita mungkin yang di luar negeri kalau nggak salah Tito Alba aja yang hitam. Tito Alba aja yang hitam. Iya. Iya. Saya juga mau ini Om. Kira-kira apakah nanti dari teman-teman konservasi ada mau mendatangkan salah satu burung kesenangan saya? Itu burungnya Harry Potter. Snowy. Snowy. Ah. Wah, itu cakep banget tuh Mas. Kira-kira mau datengin Mas ntar? Itu pertanyaan yang nggak sulit untuk dijawab. Ya ada siapa tahu. Siapa tahu. Ya Siapa mungkin tahu. itu nanti next projectnya. Iya, semoga Cuma lah ya. untuk projectnya di konservasi kita sendiri di Owl Tower Bali, Fokusnya ke kita fokusnya untuk di lokal dulu ya, Indonesia gitu. Iya. Nanti di saat itu akan berhasil Iya. menghasilkan Kemungkinan gitu kita kan, bisa kemungkinan kita akan datangin Snowy itu. Iya. Ini aja kita mempelajari yang dari lokal aja masih bingung dan pusing Om ya. Betul. Dan belum berhasil juga. Belum. Ya, kita doakan sih, kemarin juga kita ngomong sama dokter, semoga teman-teman PUI berhasil tujuan mulianya untuk mengkonservasi burung-burung
burung ini supaya tidak punah juga ya Om Betul. ya, supaya tidak punah juga, karena konservasi ini juga sudah terdaftar memang untuk konservasi burung hantu. Iya. Iya, jadi teman-teman apa yang disampaikan sama beliau itu dan kemarin juga itu semua benar sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu kayak gitu. Jadi bukan katanya gitu. Karena kebanyakan orang kan kalau kita sharing itu kata ini katanya ini Betul. tapi kan buktinya tidak ada. Kalau Iya. ini kan konservasi dan sudah ada buktinya kayak gitu. Oke nih Om, ini yang terakhir sih. Mungkin tadi beberapa sudah dijawab, tapi kita coba ulang lagi supaya teman-teman paham. Ini mitos atau fakta? Plus jelaskan penjelasannya. Yang pertama, kepala burung hantu bisa berputar 360 derajat. Itu yang sering orang bilang. Ya, Nah, muter banget gitu. Nah, ini mitos atau fakta? mitos, faktanya 270 derajat. 270 derajat itu udah maksimal ya Om Ya. ya? Oke. Kalau misalkan muter putus itu kepala. Ya, betul. Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Helikopter, helikopter. Šalje ako treba. Para koper, para koper. Iya kan? Karena 270. dia tulangnya nggak ini Om, nggak Ya. patah Ya. kalau 270 derajat itu. Enggak. Oke. Itu yang pertama. Ternyata itu mitos teman-teman. Kalau teman-teman dengar kata orang burung hantu muter 360 derajat, nah itu salah. Patah dia. Berarti mati itu. Mateng itu sudah. Yang benar tuh 270 derajat. 270 Itu maksimal ya. Om? Ya. Oke. Terus yang kedua, burung hantu adalah jenis burung kanibal. Bener nggak? Benar. Benar, itu Benar. benar. Dia bisa Itu makan benar. burung hantu itu sendiri temennya. Benar. Alasannya gimana? Om? Nah, si burung hantu ini contoh Tito Alba ya. Iya. Kita sebut itu sering terjadi Tito Alba. Mhm. Burung ini punya perasaan sendiri gitu. Iya. Ini yang gak akan bertahan. Dia Ini- tahu feelingnya. Ini anakan atau Anakan. Oh, Kita pertahanin mungkin ya. Ha-ha. Mungkin saya rasa induknya Ha-ha. ini nggak akan sanggup untuk bertahan. ya mungkin percuma juga mati gitu. Iya. Tidak ada jasa sama sekali, ya sudahlah. Ya. Mungkin gitu. Kanibal ya. Kanibal betul. Dan itu berlaku untuk owl lain sama. Berlaku Tito Alba, Cilepo, ya. Iya. Burung lain pun juga ya. Oke, berarti itu fakta ya Om. Fakta. Itu benar, Kanibal. teman-teman. Oke, lanjut ya Om. Burung hantu, ya ini tadi ini sempat dijawab. Coba nih kita tanya lagi supaya teman-teman lebih paham lagi. Burung hantu adalah burung pembawa pesan. Mitos fakta? Mitos ya. Mitos, oke. Saya bilang mitos Ah. karena mungkin mitosnya yang beredar seperti itu ya. Iya, yang di iya, kalangan iya. masyarakat Iya, gitu. iya. Kalau untuk saya sendiri dan mungkin di teman-teman komunitas itu saya jawab enggak. Enggak, oke. Bukan membawa pesan ya. Bukan, tapi Karena bunyinya seperti yang saya bilang iya tadi sih. itu bermacam-macam. Macam-macam aja. Tapi tadi Pesannya tidak itu pesan. mungkin ya manggil koloni. Kalau pesan untuk hal yang hal yang biasanya diarahin ke mistis. Iya, Sebenarnya jadi tidak itu. seperti itu Tidak. ya Om. Ya. Oke. Soalnya waktu ini juga kalau nggak salah dokter gede itu sempat cerita burung hantunya lepas kemana, warga di sekitar tuh juga karena ini kok ada burung hantu gini nanti. Iya. Ternyata tidak sepenuhnya benar. tidak Om, ya. sebenarnya. Iya. Oke, berarti itu mitos. Terus lalu nih, burung hantu bisa tertawa. Ada, Ada ternyata. ada. Itu jenis apa Om? Apa bubuk atau tito? Untuk yang Om tanyain ini adalah yang burung yang didam-idamkan sama Om itu yang bisa tertawa. Snow. Bisa ketawa cuy. Wah, memang kayaknya komplit sekali Om Snow. Saya belum pernah lihat soalnya, tapi Snowy. keren dia ketawa. Iya, bisa ketawa. Literally ketawa. Wow. Kalau dia kan biasanya cuma tadi mungkin barking atau menggonggong. Dia Betul. kalau si yang lainnya mungkin memanggil koloni kayak gitu-gitu. Ternyata ada burung hantu memang benar yang bisa ketawa, teman-teman. Berarti itu fakta. Fakta. Ketawanya ketawa gimana? Ketawa Ketawa biasa. biasa gimana? Ketawanya burung gimana? Hahaha gitu atau Ketawanya burung gimana ya? atau kayak Snowy atau- yang ini Snowy. Untuk yang kalau ketawa. ini sih ketawa, ayam ketawa, hahaha gitu, kayak gitu nggak? Atau Enggak dia sih. lebih tebel? Lebih tebal dia suaranya. Oh, berarti benar bisa ketawa burung hantu ya Om ya? Semoga sih, saya nggak sabar kalau sampai dari teman-teman POI ya bisa mendatangkan itu nanti setelah sukses ngebreed atau membudidayakan Betul. si burung hantu lokal. Saya pasti datang, saya pasti foto pokoknya. Ya Om. Siap. Oke, ini yang kelima nih tadi udah dijawab juga. Tito Alba adalah jenis burung hantu yang paling rakus dan itu benar. Benar. Dan itu benar sekali. Paling rakus, paling kompleks bahasanya juga banyak. Jadi
itu pertanyaan teman-teman sudah terjawab semua. Untuk dari makanan, untuk kapan apa burung bisa dipomahin, terus untuk pakan yang baik seperti apa, udah dijabarkan semua. Dan saya tekanin lagi sekali bahwa yang kita jabarkan ini adalah untuk perawatan burung hantu yang tidak dilindungi. Ya, yang tidak dilindungi. Tadi beliau juga sudah nyampein beberapa burung hantu Tito Alba, karena Tito Alba mungkin takutnya teman-teman ada yang melihara yang apendik, itu urusan teman-teman, tapi yang kita jabarkan untuk yang tidak apendik. Seperti itu ya Om ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan saya sekarang kayak teman-teman ya, sebenarnya kalau kayak celepuk itu masuk apendik nggak sih? Itu karena paling sering kita lihat. Ya, nah kita sih belum tahu ya undang-undang yang terbaru seperti apa. Cuma undang-undang yang lama memang dari sekian celepuk itu ada sekitar 15 untuk celepuk yang dilindungi. Ada 15. Ada 15 jenis. Oke. Celepuk sendiri ada lebih dari 15 untuk Indonesia itu gitu. Terus kalau berarti celepuk ada yang dilindungi, Ada ya, yang ada dilindungi. 15. Kalau bubo sendiri? Bubo nggak dilindungi. Bubo nggak dilindungi. Bubo belum. Bubo belum. Yang sudah itu Tito Iya, Minahasa itu sama Minahasa Talibu. tadi. Itu sih yang kita bahas ini yang paling umum teman-teman teman-teman Gitu. pelihara gitu. Kalau misalkan kayak Buffy jarang, Strix Seluputo juga jarang. Terus yang kayak punya dokter kemarin Gramika juga jarang. Bubu pun juga jarang. Tapi yang paling sering itu yang Tito Alba, celepuk itu yang paling sering namanya. Ya. Itu sih yang lebih kita tekanin ke teman-teman gitu supaya teman-teman nggak salah. Ya. Untuk keep dan tidak salah mendapatkan informasi gitu loh ya teman-teman. Dan doain juga teman-teman untuk tim dari POI, teman-teman dari OTB juga itu sukses membudidayakan burung hantu. Amin. Itu ini perdana sih di Bali ya Om ya, Ya. untuk jenis lain karena yang umumnya itu yang Tito Alba. Kalau Tito nggak Alba, salah, ya. kalau nggak salah memang ada konservasi untuk Tito Alba itu untuk membantu petani. Betul. Just Tito Alba tapi. Just Tito Alba. Di OTB ini keren banget teman-teman membudidayakan hampir semua jenis burung hantu Indonesia. Ya. Ya, kita doakan semoga berhasil. Kalau bisa buat aviari, wah itu lebih itu keren kayak kalau buat aviari itu. Tanahnya udah ada, sudah ada. Tanahnya udah ada di Ubud. Memang. Mungkin yang lagi bermasalah ini pendanaannya aja sih belum gitu Tapi kan. tapi selama ada kemauan situ ada jalan sih. Betul. Tidak tahu kapan, cepat atau lambat terjadi. Tapi Iya. kalau ada niat baik pasti cepat Pasti, sih Om. iya. Harusnya. Ya, tanah sudah ada. Tanah sudah ada. Kalian tunggu ya, nanti ada aviari burung hantu. Berarti pertama di Bali, Om. Pos di Bali kayaknya itu. Selain kebun binatang. Mungkin enggak juga ya kalau pas di Bali karena Hah? udah ada yang di Tabanan, Di Tabanan? Timpak udah ada untuk Tito Oke. Alba. Itu. Tapi kan just Ada lagi Tito yang di Alba. Malas, ya. Bukan Mungkin yang untuk untuk yang- all dari Indonesia. Iya, Iya kan? betul. Oke, keren. Ya ampun. Ini jadi kebetulan beliau juga libur. Jadi kita sempat dari waktu ini sih kita pingin kesini, cuman karena benturan waktu dan teman-teman juga banyak yang nanya. Akhirnya ya udah kita coba sepakatin atau waktu akhirnya baru bisa kesini. Sebenarnya terima kasih banyak Om ya, Sama-sama, Om. udah diizinin. Nanti jangan kapok-kapok. Siap. nanti kita pasti sharing lagi apalagi kalau ada udah tahu misalkan teman-teman udah mengetahui bahwa bubo masa kawinnya sekian Iya. terus apakah bubo atau mungkin Buffy atau lain ada masa hibernasinya burung hantu itu nanti kita jawab nanti kita akan sharing itu mungkin kalau bisa kita kumpul sama teman-teman OTB waktu kumpul di Ubud lebih Iya. asik tuh kayaknya semua bisa ngejelasin masing-masing karena kan teman-teman pasti punya cara tersendiri Iya. untuk menjawab itu pasti keren banget sih teman-teman. Jadi itu aja sih Om. Siap. Singkat pada jelas. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Halo Jos. Terima kasih ya kamu udah jadi bintang di sini. Oke teman-teman, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, bye. Baik.